Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan pada saat ini adalah Musa bertemu Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Keluaran 33 ayat 11. Ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa dari Musa, di mana ia dapat berbicara dengan Allah muka dengan muka. Sungguh, suatu keintiman Musa dengan Allah. Demikian juga kita masing-masing dapat memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Allah apabila kita siap menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Kisah Musa menunjukkan suatu pertemuan yang sangat berkuasa dengan kehadiran Allah. Musa adalah seorang yang telah dipanggil Allah untuk membebaskan umatnya. Dari kecil ia dipimpin Tuhan, melalui ibunya yang memperkenalkan Tuhan kepadanya. Tuhan tetap menjangkau Musa saat ia masih bayi, dalam masa kanak-kanaknya dan setelah ia menjadi dewasa. Tuhan tetap menjangkau Musa dari waktu ke waktu, sebab Tuhan mempunyai rencana baginya. Tuhan merindukan untuk melengkapi serta membimbing Musa, sehingga akhirnya ia dapat menjadi seorang pemimpin handal yang dapat membawa 2 juta orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kita lihat di Alkitab ada 2 contoh bagaimana Musa itu bertemu dengan Tuhan. Misalnya pada waktu ia sedang mengembalakan ternak mertuanya Yitro. Dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 6 dituliskan bagaimana Musa melihat semak belukar yang menyala namun tidak terbakar. Disitulah ia berhadapan dengan Allah yang menyatakan dirinya dengan berkata, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Di sini kita dapat melihat kasih karunia Allah terhadap seorang yang tidak layak. Musa telah lari dari Mesir setelah membunuh seorang Mesir. Ia menyembunyikan dirinya agar jangan ditangkap. Namun Tuhan mencarinya untuk menjadikannya sebagai pelayannya. Contoh kedua, bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan dituliskan dalam Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 11. Suatu hal yang luar biasa yang hanya dapat terjadi oleh karena kasih karunia-Nya kepada Musa. Nah, kalau Allah dapat menyatakan kasih karunia-Nya kepada Musa, bukankah ia dapat juga menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita masing-masing? Bukankah kita telah ditebus oleh pengorbanan Yesus? Masing-masing kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita dapat membiarkan Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Roh Kudus akan memberikan kepekaan kepada kita untuk mendengarkan suara Allah melalui firman-Nya serta memberikan kekuatan kepada kita masing-masing untuk menurut perintah-Nya. Allah ingin menjangkau kepada kita masing-masing. Marilah kita sambut kasih Allah yang telah berfirman dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kiranya masing-masing kita mau membukakan hati kita dan merasakan pengalaman yang indah bersama Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.